Usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 sejak April 2020 lalu. Berbagai upaya pemulihan dilakukan, namun perekonomian yang melambat membuat sektor penyumbang terbesar terhadap PDB ini masih jauh dari kategori sehat. Selain pemerintah, program pemulihan UMKM juga digencarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dengan melakukan sejumlah pendampingan. Saida Sakwan MA, Komisioner Basnas saat ditemui dalam kunjungannya di Kota Salatiga menegaskan bahwa saat ini pelaku UMKM harus terus kreatif dan produktif. Selain itu, Saida juga mengungkapkan bahwa pilihan terbaik bagi UMKM adalah membuka kolaborasi dengan berbagai platform pendukung. Langkah tersebut adalah niscaya agar UMKM terus dapat bertahan. Mantan anggota DPR RI ini mengatakan pola-pola konvensional yang ada juga menuntut agar UMKM beralih ke digital dan terus-menerus melakukan inovasi. Basnas sendiri dalam melakukan pendampingan melakukan sejumlah langkah strategis, baik intervensi modal maupun intervensi pasar. Secara khusus, mantan komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ini mengapresiasi keberadaan Parigi Aquaponics and Market di Kota Salatiga yang telah berkontribusi menyerap tenaga kerja. Saida berharap ke depan Parigi dapat terus mengembangkan usaha dan bahkan melakukan diversifikasi untuk semakin banyak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Ya, jadi untuk teman-teman UMKM ya untuk menghadapi situasi pandemi yang semua berdampak dan saya memahami itu, satu harus tetap kreatif dan produktif. Jadi kreatif produktif, teman-teman harus melakukan inovasi-inovasi ya. Kalau biasanya sekarang membuka warung, kemudian warungnya hari ini terlimitasi ya, tidak boleh ada pengunjung, maka kita harus melakukan inovasi apa? Ya, kita berkoneksi, berkolaborasi secara online gitu ya. Kita bisa kemudian beralih platform dari platform konvensional kepada platform digital. Nah, ini dibutuhkan ya ketahanan survival dari teman-teman UMKM. Jadi kalau teman-teman UMKM hari ini tidak sendiri, banyak pihak-pihak yang bisa berkolaborasi dengan teman-teman semua. Contohnya hari ini saya dengan Basnas ya, Basnas RI juga akan mendampingi teman-teman UMKM. Salah satu contohnya kami di Jakarta kemarin, kita meminta teman-teman asosiasi warteg ya. Hari ini kan warteg banyak yang tutup karena tidak banyak pengunjung, tidak banyak konsumen. Nah, caranya gimana? Basnas mendampingi teman-teman warteg untuk tetap beroperasi, kemudian hasil produksinya warteg-warteg itu atau UMKM makanan minuman itu kemudian kita distribusi untuk para penyintas COVID. Nah, ini pentingnya kolaborasi. Jadi kata kuncinya adalah satu, tetap produktif, tetap inovatif, dan membuka peluang-peluang kolaborasi. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka saya yakin teman-teman akan bisa melewati pandemi ini dengan selamat dan tetap jaga prokes. Jadi hari ini Basnas akan menggulirkan program yaitu penguatan modal UMKM yang terdampak pandemi. Kayak kemarin saya datang ke Jogja ya, banyak UMKM di sekitar Malioboro hari ini tutup ya, mereka tidak punya penghasilan. Nah, ini kita dampingi. Caranya gimana? Kita mengintervensi modalnya, kemudian kita menjaringkan ya dengan platform-platform yang tidak konvensional. Jadi teman-teman UMKM ini kan sudah punya produk. Nah, problemnya produk ini tidak terserap oleh pasar ya. Nah, ini kita mendampingi juga. Jadi pendampingannya satu, intervensi modal, yang kedua adalah intervensi pasar, ya, kolaborasi pasar. Ini baru kita akan memulai yang untuk program COVID ya, pasca COVID. Jadi ada program recovery pasca COVID yang akan kita gulirkan sesegera mungkin, ya. Kalau program-program ekonomi sudah kita lakukan, kayak teman-teman
Basnas itu sekarang membuat program-program Z-Chicken. Jadi Z-Chicken itu adalah fried chicken kelas kaki 5. Nah, ini yang dikelola oleh para mustahik ya, orang-orang teman-teman kita yang tidak beruntung. Kemudian kita dampingi mereka membuat usaha. Nah, kemudian juga ada Z-Chicken, ada Z-Mart ya. Z-Mart ini adalah toko-toko kelontong miliknya teman-teman mustahik yang kemudian kita rebranding, kita dampingi channel distribusinya supaya apa? Supaya mereka bisa meningkatkan income-nya. Nah, ini pola-pola pendampingan secara ekonomi yang dilakukan oleh Basnas. Tujuannya apa? Supaya teman-teman UMKM ini bisa mandiri. Kalau mereka bisa mandiri, otomatis dari mustahik mereka bisa menjadi muzaki. Yang dulunya kita bantu, kita berharap next mereka bisa membantu. Pengalaman pandemi wave pertama ya, itu kan teman-teman UMKM masih bisa bertahan, ya masih bisa bertahan. Nah, ini harus masih daya tahannya juga tidak akan lama. Ya, ini kita punya second wave ya, gelombang kedua, maka ini harus kita bantu, kita dampingi. Sebenarnya teman-teman UMKM itu nggak butuh banyak, butuh bahwa mereka dibantu supaya mereka bisa berusaha lagi, itu saja. Jadi tidak, nah ini intervensi ekonomi yang kita lakukan adalah bagaimana mereka hari ini bisa berusaha kembali, gitu, bisa berusaha kembali. Nah, kemudian kita merubah pola-pola pemberdayaannya. Kalau dulu mereka berjualan untuk dijual kepada publik, kepada customer secara publik, sekarang mereka tetap berusaha, tapi produknya itu kemudian kita redistribusi untuk program-program COVID. Nah, ini kan mereka tetap bisa berusaha dan mereka tidak minta, gitu. Mereka hanya minta produknya dibeli, itu. Ya, nah saya sangat apresiasi ya kepada Pak Edi dan keluarga beserta Pak Ricci. Pak Ricci ini kan simpul pemberdayaan ekonomi ya, dan saya yakin bahwa dengan Pak Ricci ini berkembang dan juga usaha-usaha makanan di Salatiga ini, maka akan mengasuh banyak tenaga kerja. Kalau mengasuh banyak tenaga kerja, maka daya beli akan naik. Kalau daya beli akan naik, pasti ini akan menyumbang perekonomian di Salatiga. Jadi saya support betul Pak Ricci dan teman-teman yang berusaha untuk makanan. Tentu kita semua berharap bendera putih yang telah dikibarkan oleh sejumlah pelaku UMKM dapat segera diturunkan dengan ditandai pulihnya UMKM yang memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Tim Liputan melaporkan.